Ahad sore. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kajian kita pada kali ini cukup spesial. Ini adalah di dalam rangka kita menyemarakkan syiar Ramadan. Jadi kalau pada bulan-bulan yang lain kajian kita adakan setiap Ahad kedua, jadi setiap sebulan sekali. Tapi khusus di dalam rangka syiar Ramadan ini, kajian kita adakan setiap Ahad dan waktunya kita adakan pada sore hari, pada asar hingga nanti insya Allah menjelang buka puasa, menjelang sholat maghrib. Adapun pada sore hari ini, insya Allah nanti yang akan menyampaikan kajian kita pada hari ini adalah beliau Dr. Sri Harnowo, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Asli Ngawi. Ya, jadi beliau insya Allah tempat tanggal lahir asli di Ngawi, Desa. tanggal 13 Juli insya Allah 1971, yang saat ini domisili di Surabaya. Adapun profesi beliau adalah dokter yang berdinas di RSUD Dr. Sukandar Kabupaten Mojokerto. Pendidikan terakhir beliau adalah PPDS Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik. Kemudian beliau juga aktif di Perhimpunan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik Indonesia. Alhamdulillah, nanti insya Allah kita akan banyak mendapatkan tauji atau mendapatkan kajian-kajian dari beliau yang tentunya dalam hal ini sangat sesuai sekali dengan bidangnya sebagai Pak Dokter gitu. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian kita. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya minta berikutnya adalah tilawah Quran. Kepada Ananda kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Mudah-mudahan dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tadi bisa melembutkan hati kita sehingga akan lebih memudahkan kita di dalam menyerap kajian yang akan disampaikan oleh beliau Dr. Harnowo. Bapak Ibu kajian jamaah akad sore yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya adalah kajian inti yang akan disampaikan oleh Dr. Harnowo. Untuk itu kepada Pak Dokter kami persilahkan. Oke, jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terdengar ya? wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, yang saya muliakan, bersyukur kepada Allah SWT pada sore hari ini kita bisa bertemu secara virtual, yang kita berharap semoga pertemuan virtual ini tentunya tidak mengalahkan pertemuan secara langsung, karena sejatinya dalam pertemuan ini substansinya adalah insya Allah kita saling berupaya untuk membangun kepribadian kita, memperbaiki kemanusiaan kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT, yang tentunya itu merupakan sebuah implementasi dari ayat-ayat Allah, implementasi dari pemahaman kita terhadap ayat-ayat Allah untuk kita laksanakan secara nyata. Salah satu di antaranya adalah kita memberikan watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, watawassaw bil marhamah. Kita saling mewasiati tentang kebenaran, kesabaran, dan dengan kasih sayang. Salawat dan salam semoga Allah curahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, para keluarganya dan para sahabat, tabi'in, tabi'ahim, dan tentunya para pejuang penyambung dari risalah yang beliau bawa. Baik, pada kesempatan kali ini, Afwan mungkin sebetulnya kapasitas saya tidak terlalu seperti apa yang diekspektasikan. Mohon maaf apabila nanti apa yang saya sampaikan barangkali tidak terlalu mendalam, karena memang sifatnya ya kita kajian ya, insya Allah
kita berupaya untuk apa yang saya kuasai, kita implementasikan di dalam konsep keberagamaan kita, sehingga kita bisa melaksanakan din kita lebih paripurna. Saya bisa share ini ya, share screen ya. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini saya diamanai untuk menyampaikan tentang Ramadan Bugar. Pada prinsipnya insya Allah sebetulnya semua apa yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai sebuah tatanan, terutama dalam hal apapun ya, baik itu terkait dengan ibadah, muamalah atau apapun, pada hakikatnya adalah untuk memperbaiki secara sunatullah agar peradaban di muka bumi ini tetap eksis. Nah, tentunya banyak syariat-syariat yang memang sebetulnya bukan semata-mata syariat diturunkan oleh Allah SWT itu sebagai bentuk ritualitas belaka, tetapi ada aspek yang memberikan dampak secara nyata di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Sebagai contoh, misalnya kita pada saat ini sedang melakukan ibadah saum Ramadan, insya Allah, yang secara ilmiah dari berbagai macam penelitian dan riset, ternyata puasa apabila dilakukan dengan benar, mengikuti kaidah-kaidah yang seharusnya, itu akan memberikan dampak yang luar biasa pada secara fisik. Nah, secara fisik, secara langsung. Baik orang yang berpuasa itu memiliki niatan untuk beribadah ritual kepada Allah SWT ataupun tidak. Nah, apalagi bagi kita yang memang ini merupakan sebuah implementasi dari syariat yang diturunkan oleh Allah SWT. Sehingga dalam kondisi yang demikian saja, artinya ketika kita melaksanakan saum Ramadan ini dengan imanan wahtisaban, maka insya Allah akan memberikan dampak langsung secara fisik. Sementara apalagi kita laksanakan dengan apa istilahnya ya, preparasi dengan persiapan yang betul-betul bukan semata-mata dari sisi mengharapkan kesehatan fisik, tetapi juga memang kita berharap keimanan, berharap menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT, maka apa yang kita lakukan itu, apa yang kita upayakan dengan beribadah kepada Allah itu akan memberikan dampak kepada kepribadian kita, ya, kepribadian kita, yang kemudian kepribadian itu akan terwujud dalam bentuk performa fisik kita. Karena pada hakikatnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebetulnya semua bentuk peribadatan itu memiliki goal adalah bertakwa kepada Allah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi, wahai manusia, beribadalah kalian kepada Allah, ya, rabbakumul ladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Dan walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum la'allakum tattaqun. Jadi bukan hanya saum saja, tetapi ibadah secara umum, wabil khusus ibadah ritual, itu adalah sebetulnya akan membentuk pribadi ketakwaan. Dan kepribadi ketakwaan itu memang sifatnya spiritual. Spiritual itu sifatnya adalah dalam bentuk perilaku, dalam bentuk pola pikir, dalam bentuk maknawiyah gitu ya, dalam kondisi bagaimana apa istilahnya ya, yang terkait dengan faktor kejiwaan, yang ternyata secara medis sifat-sifat yang sebetulnya itu adalah sifat-sifat kejiwaan itu, yang berkaitan dengan kolbiyah gitu ya, yang berkaitan dengan ruhaniyah, itu sangat berdampak pada jasadiah. Sebagai contoh misalnya orang yang memiliki perangai sabar, memiliki perangai tawadhu, memiliki perangai yang bersifat sangat gigih berjuang, tekun dan seterusnya, itu ternyata akan berdampak kepada proses metabolisme tubuh, karena di sana ada keterkaitan antara mekanisme kerja secara otonom yang itu didominasi oleh faktor-faktor kejiwaan dan respon tubuh yang sifatnya somatis, yang artinya berdasarkan sistem kerja organ itu. Dan semua sistem kerja organ kita itu ternyata juga atau sangat dipengaruhi oleh sistem kerja yang otonom tadi. Dan sistem kerja otonom ini akan sangat ditentukan oleh kondisi-kondisi
mentalitas kita, kondisi-kondisi moralitas kita, kondisi-kondisi kejiwaan kita. Nah, ibadah itu membentuk sifat-sifat yang dalam konteks luar biasa ya. Salah satu contoh misalnya sabar gitu. Maka sabar ini ternyata memiliki dampak yang luar biasa yang bisa mengerem berbagai macam bentuk kerusakan fisik yang diakibatkan oleh karena sifat kebalikan dari sabar, temperamental misalnya, emosional misalnya gitu. Karena di sana akan ada mekanisme yang luar biasa di mana tubuh itu memiliki respon yang bisa menurunkan kerja sistemik secara proporsional. Nah, sehingga sebetulnya saum ini meskipun sore ini kita tidak melakukan kajian Ramadan Bugar, insya Allah ketika kita melaksanakan dengan cara yang pas, yang benar mengikuti Tuhan, insya Allah kita sudah otomatis bugar. Asalnya balik kepada kita karena Rasulullah sendiri sudah mengingatkan atau menyampaikan kam min syaimin laisa lahu min syamihi ila ju'i wal atas. Berapa banyak ya kita ya yang bersaum ini tidak mendapatkan apa-apa dari saum kita kecuali lapar dan dahaga. Nah, inilah yang mungkin perlu kita terus kita kaji, kita upayakan bagaimana agar puasa kita ini adalah puasa yang memiliki dampak ya, dampak terutama pada psikis kita, pada keimanan kita, ketakwaan kita, dan insya Allah otomatis akan berdampak pada fisik kita. Nah, secara apa istilahnya ya, implementatif bagaimana pada kesempatan kali ini artinya ya katakanlah kita berpuasa dengan mekanisme puasa yang mungkin selama ini kita lakukan dengan image orang-orang yang awam biasanya kalau puasa itu identik dengan kelemahan, maksudnya itu ngantuk, aras-arasen, nggak bergairah, produktivitas menurun. Nah, bagaimana mengantisipasi untuk tidak seperti itu? Karena memang kita berpuasa ini kita akan apa istilahnya ya, secara fisik asupan kita reschedule gitu ya, yang biasanya kita bebas makan tapi bebas tunda sampai waktu tentu gitu ya, yang memang mungkin secara medis di satu sisi ada hal-hal yang keseimbangan, tetapi pada hakikatnya sebetulnya kita yakin insya Allah semua apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu akan mengikuti kaidah-kaidah yang ada di fisik kita, karena sesungguhnya fisik kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kaidah-kaidah syariah, jadi ada ketentuan-ketentuan syariat yang insya Allah ketentuan-ketentuan syariat takdir syar'i ini akan mengikuti atau akan sangat klop dengan takdir kauni, dan bahkan dengan saum ini ternyata justru bisa mengoreksi berbagai macam kelebihan atau berbagai macam tumpukan-tumpukan racun yang ada di tubuh kita yang kemudian bisa tereliminasi oleh mekanisme saum ini atau puasa ini. Nah, insya Allah kita sudah jauh sebelum memasuki bulan Ramadan ini kita sudah melakukan persiapan yang luar biasa insya Allah, baik dari sisi fikriyah kita, kolbiyah kita, atau jasadiah kita, sehingga begitu kita masuk di bulan Ramadan ini maka kita sudah otomatis klik sebetulnya adik kita melalui kalamullah ya, bahwa sesungguhnya puasa Ramadan ini adalah sebuah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita kaum muslimin, kaum yang beriman, dan juga kaum sebelumnya yang pada goalnya adalah la'alakum tattaqun. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh ke sana? Maka sebetulnya Ramadan inilah sebagai proses di mana di dalam 1 bulan penuh ini sebetulnya kita itu berinteraksi secara full ya, berinteraksi secara langsung karena mulai dari subuh ya, mulai kita dari sahur sampai kemudian kita maghrib, kita iftar berbuka, itu sebetulnya kita itu connect langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala karena kita menjaga saum kita, menjaga kaidah-kaidah saum untuk menjaga dari batalnya saum. Maka itu sebetulnya sebuah bentuk mekanisme zikir yang secara sadar ataupun tidak kita itu selalu terkait dengan nilai-nilai robbaniyah. Nah, sehingga apabila ini kemudian semakin kita asah dengan
apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat dan para ulama kita, dengan substansi bagaimana kita mengikuti tarbiyah di bulan Ramadan ini dengan fikriyah kita, qalbiyah kita, jasadiyah kita, maka insya Allah apa yang akan kita lakukan untuk menjadi insan yang takwa tadi bukan sesuatu yang utopia, tetapi itu akan bisa kita peroleh. Nah, oleh karena itu akan sangat tergantung dari masing-masing kita. Nah, dalam konteks inilah barangkali kita dari waktu ke waktu harus saling mengingatkan, saling berupaya untuk memperbaiki bagaimana interaksi kita dengan nilai-nilai robaniyah ini, ya, dengan saum kita pada saat ini. Kemudian implementasi yang lain adalah dengan amal-amal ibadah yang disunahkan di bulan saum, yang dimana bulan Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi sedemikian fasilitas yang luar biasa, yang apabila kita bisa memanfaatkan secara maksimal, maka insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nah, disitulah kemudian para pendahulu kita selalu membiasakan di bulan Ramadan itu untuk selalu bertilawah atau yang disebut dengan tadarus. Dan kita tidak cukup konteks untuk mencapai target tertentu, tapi kita berupaya juga mendalami, memaknai, dan sekaligus mengimplementasikan sehingga saum kita ini menjadi saum yang memiliki makna. Dan apalagi di dalam upaya untuk di dalam kepribadian kita. Dan kepribadian kita itu akan mencerminkan nilai-nilai puasa kita, nilai-nilai robaniyah kita, itu akan sangat tergantung dari qalbiyah kita. Karena qalbiyah inilah, kata Rasulullah SAW, inna fil jasadil mudghah fa idza saluhat jasadu kullu fa idza fasadat jasadu itu ada segumpal daging yang apabila segumpal daging itu sehat, bagus, soleh, maka dia akan soleh kepribadian secara keseluruhan. Dan sebaliknya apabila segumpal daging itu fasad, buruk, maka akan berdampak perangai secara keseluruhan. Nah, disinilah ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalbu atau hati kita. Nah, tazkiyah di bulan Ramadan ini secara langsung sebetulnya kita dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita tidak hanya apa istilahnya ya, berupaya untuk menahan sesuatu yang sebetulnya halal di luar bulan Ramadan, tetapi berbagai macam bentuk sesuatu yang negatif lainnya yang seharusnya kita juga tahan, sesuatu yang membatalkan saum itu sendiri. Jadi kita makan, minum, dan berbagai macam konsumsi yang halal di luar bulan Ramadan, kita dilarang di siang Ramadan untuk menahan. Nah, ini secara fisik memang kita berupaya dilatih untuk menahan apa istilahnya, keinginan-keinginan yang barangkali sangat manusiawi, tetapi kita dilatih untuk menahannya. Dan buahnya sebetulnya buahnya adalah kita melatih qalbiyah kita untuk menjaga agar apa-apa yang kita lakukan itu betul-betul terkontrol. Dan disitulah sebetulnya sudah mulai proses tazkiyah itu kita lakukan. Nah, apabila ini kemudian kita biasakan bukan hanya di bulan Ramadan, kemudian kita follow up di luar bulan Ramadan dengan saum sunnah misalnya, yang insya Allah kita juga dimotivasi untuk melakukan rutinitas saum sunnah, apakah saum ayyamul bid 3 hari minimal dalam 1 bulan, atau saum Senin Kamis, maka otomatis itu akan terkontrol terus, terkondisi terus. Maka apa istilahnya, dari waktu ke waktu akan selalu koneksitas dengan nilai-nilai robaniyah ini akan terjaga. Nah, maka dengan yang demikian ini, insya Allah otomatis fisik kita juga akan menjadi sehat karena kita makan terkontrol, ya, bukan hanya dari sisi halal haramnya, ya, tetapi juga dari sisi thayyibahnya, kebaikan bagi kesehatan kita. Kemudian volumenya, gitu ya. Kemudian bagaimana cara makan kita. Kemudian bagaimana kita memilih makanan-makanan yang baik yang berdampak pada kesehatan kita. Dan seterusnya dan seterusnya. Belum nanti aspek-aspek qalbiyah yang lain, bagaimana kita harus menahan emosional kita, menahan
apa istilahnya, sifat-sifat yang negatif ya, iri, dengki, ya, kemudian suka menggunjing, membicarakan apa dan seterusnya dan seterusnya. Semua itu di bulan Ramadan ini dilatih, dibiasakan untuk tidak bersenang-senang melakukan hal-hal yang negatif. Nah, inilah subhanallah, inilah sebetulnya kurikulum Robbaniyah yang luar biasa, yang seperti di awal saya katakan, kalau kita lakukan dengan terus berupaya dengan diiring dengan, maka insya Allah bugar akan otomatis gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau sudah demikian ternyata kita masih belum intervensi langsung, ya kita memperbaiki kebugaran kita dalam konteks fisik kita, maka sesungguhnya Ramadan itu adalah tarbiyah yang di dalam sejarah kita melihat bagaimana heroiknya di bulan Ramadan ini. Kalau kita lihat di riwayat histori atau tarikh ya, Ramadan itu ternyata diturunkan pada tahun kedua Hijriah setelah hijrah Rasulullah. Kemudian disitulah juga Rasulullah melakukan upaya-upaya untuk bukan ofensif ya, tetapi untuk menunjukkan agar selama itu ya dilakukan penindasan oleh para kaum muslimin, kemudian Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa istilahnya, tarbiyah untuk syira' bainal haq ya. Syira' bainal antara kebenaran dan kebatilan ya. Bainal haq wa batil ya. Yang dengan peristiwa Badar, yang pada waktu itu kafilah Rasulullah SAW yang ingin menghadang kafilah perdagangan para kafir ya, yang ternyata Allah menghendaki lain dengan terjadinya sebuah peperangan. Dan ternyata peristiwa itu dimenangkan oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah SAW. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan, pada saat kaum muslimin melakukan ibadah saum. Dan kalau kita lihat di sejarah Indonesia sendiri, ternyata proses lahirnya negeri ini, diproklamasikan negeri ini pada tanggal 17 Agustus 1945, itu oleh para pendiri negeri ini juga dilakukan di bulan suci Ramadan. Dan itu tidak terlepas dari berbagai macam masukan nasihat dari para kiai, para ulama kita. Sehingga pada tanggal 9 Ramadan, proklamator kita, Insinyur Soekarno, memproklamirkan. Artinya apa? Artinya bahwa sesungguhnya sebetulnya tidak ada fikih yang mengajarkan ke kita kalau kita puasa itu kemudian lemas, tidak produktif, aras-arasan dan seterusnya. Disinilah maka kita berupaya bagaimana meskipun kita di satu sisi mungkin ya gizi kita itu tidak seperti hari luar Ramadan, tetapi kita tetap fight bahkan melebihi. Tentu akan berdampak pada upaya untuk apa? Memanfaatkan cadangan-cadangan, simpanan-simpanan di dalam tubuh kita secara jasadi itu untuk dibongkar sehingga kita tetap aktif, produktif, melakukan aktivitas sebagaimana biasa, bahkan kalau bisa justru dinaikkan sehingga saum kita itu berdampak untuk menguras, untuk cuci gudang istilahnya ya, cuci gudang apa-apa yang kelebihan di dalam tubuh kita, lemak kita, mungkin cadangan-cadangan karbohidrat kita yang bisa menumpuk, yang dirubah oleh tubuh kita menjadi lemak juga gitu ya, yang menjadi kolesterol ya, trigliserid dan seterusnya, semua yang itu yang akan menyumpeli ya, membuat timbunan di pembuluh darah, menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang menyebabkan berbagai macam, maka itu stroke, jantung, dan berbagai macam penyakit pembuluh darah itu kita bongkar dengan cara bagaimana? Ya dengan membuat aktivitas kita itu dengan asupan yang minimalis, tetapi dengan aktivitas fisik yang maksimalis sehingga cadangan-cadangan terkuras. Nah, sehingga apa istilahnya ya, orang-orang yang ilmiah begitu menyebut dengan detoksifikasi katanya ya. Jadi menghancurkan racun-racun tumpukan negatif yang ada di tubuh kita
menjadi energi sehingga puasa ini betul-betul berdampak secara dasar. Nah, oleh karena itu sebetulnya di sinilah pentingnya kita mengelola diri. Jadi kita sudah hampir seminggu ya, mungkin kita masih bisa melakukan upaya-upaya perbaikan ya, kita mengelola diri kita, ya apa sebetulnya yang ingin kita capai di bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya sebaik-baik capaian yang kita inginkan adalah kita menjadi insan yang bertakwa. Insan yang bertakwa itu adalah insan yang luar biasa, insan yang bukan hanya baik pencitraan gitu ya, bukan baik secara personifikasi di hadapan, tetapi subhanallah juga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di makhluk-makhluk Allah di arsy sana. Nah, insan yang takwa ini tentunya tidak otomatis. Apakah kita saum kemudian ikut rame-ramenya saum kemudian kita otomatis menjadi takwa? Ya, tentunya ada apa istilahnya proaktif gitu ya. Ada usaha dari kita untuk secara sungguh-sungguh melakukan perbaikan diri. Nah, disinilah pentingnya kita memanajemeni diri kita, mengelola diri kita sebagaimana manajemen secara umum ya. Kita perlu melakukan perencanaan apa sesungguhnya yang ingin kita capai di bulan Ramadan ini. Nah, kita lakukanlah upaya-upaya baik secara personal ataupun keluarga ataupun komunitas-komunitas kita. Agenda-agenda insya Allah sudah punya ya, agenda-agenda Anjito Ramadan apa itu, bagaimana untuk memperbaiki ruhiyah kita, fikiriyah kita, jasadiyah kita, dan termasuk insya Allah pada sore hari ini kita bagian dari implementasi perencanaan kita mungkin ya untuk memperbaiki bagaimana performa fisik kita juga tetap baik meskipun kita melakukan puasa. Yang kemudian dari upaya-upaya perencanaan itu kita organisir dan kita upayakan, kita wujudkan, ya gitu ya. Yang misalnya kalau misalnya yang mulai atau qiyam Ramadan, atau mungkin dalam konteks sosial kemasyarakatan mungkin ya, bagaimana kita melakukan upaya-upaya sosial misalnya memberikan takjil, buka bersama dan seterusnya ya, yang tentunya tetap mengikuti kaidah-kaidah pada saat ini kita diuji Allah dengan pandemi ini. Dan yang lebih ini lagi, bagaimana interaksi kita dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, yang Allah menurunkan Al-Qur'an ya, hudal linas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dari petunjuk itu dan sebagai pembeda. Nah, itu Al-Qur'an ini akan menjadi bayanat, menjadi penjelas terhadap petunjuk-petunjuk Allah, karena Al-Qur'an itu antara satu ayat dengan ayat yang lain ternyata saling menjelaskan, nanti ditopang oleh ilmu-ilmu tafsir yang lain dari kajian-kajian yang kita lakukan, maka kita akan semakin memahami nilai-nilai ilahiyah ini yang kemudian kita implementasikan. Maka insya Allah itu akan semakin memudahkan kita dalam menggapai goal atau outcome yang ingin kita peroleh di luar bulan Ramadan. Gitu ya. Nah, sehingga yang mungkin menurut saya sederhananya adalah interaksi kita dengan Al-Qur'an itu dengan indikasi minimal target kita bertilawah. Berapa kali kita khatam Al-Qur'an misalnya, gitu ya. Nah, mungkin di antara hadirin di majelis virtual ini ada yang sudah khatam tilawahnya, alhamdulillah. Terus kemudian diupayakan setelah mengkhatamkan bagaimana memahami atau ada lintasan-lintasan ayat yang kita baca, kita tilawahi itu sejenak kita baca, kita pahami. Insya Allah itu akan semakin menambah nilai-nilai tazkiyah ya yang tadi di dalam qalbiyah kita, sehingga Al-Qur'an akan semakin sedikit demi sedikit kita pahami dan semakin memberikan kejelasan bukti tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan semakin mengokohkan kekuatan kita untuk mengimplementasikannya, dan di samping itu akan semakin bisa membasuh hati kita untuk selalu berupaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau sudah demikian, maka insya Allah kita otomatis akan
lahir gitu ya, akan muncul, akan nampak performa furqan gitu ya. Jadi akan beda antara orang yang berinteraksi dengan Al-Quran dengan orang yang mengabaikan Al-Quran. Nah, hal-hal yang demikian ini perlu kita implementasikan dalam upaya-upaya kegiatan baik secara personal maupun dengan komunal yang insya Allah kita sudah upayakan itu ya dengan mengorganisasikan apa-apa yang sudah kita rencanakan itu, kemudian kita buktikan dengan amal nyata kita ya, tentunya dengan kalau kita secara personal dengan qiyam lail kita gitu kan, dengan ibadah-ibadah tambahan kita, duha kita, wirid-wirid kita gitu ya, semakin khusyuk gitu ya. Tentunya juga ibadah-ibadah sosial kita ya, dengan infak kita, sedekah kita, zakat kita. Ya, insya Allah kalau kita berupaya demikian, maka dari waktu ke waktu kita akan semakin ada kurva ya, kurva penaikan kurvanya akan terjadi secara lambat laun, meskipun memang kita itu fluktuatif, tapi fluktuatif kurvanya adalah kurva yang trendingnya adalah naik, gitu ya. Kecenderungannya semakin membaik. Nah, disitulah kita berupaya untuk dari hari mengetahui dengan kondisi kita semakin membaik atau tidak, tentunya memang perlu tool-tool yang mengevaluasi. Disitulah perlu juga yang sifatnya komunal melalui grup-grup pengajian kita, melalui komunitas-komunitas kita, yang insya Allah semua itu dalam rangka untuk apa? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, untuk menyeru kepada kebaikan. Nah, ini Ramadan secara sejarah yang tadi saya sampaikan bahwa sesungguhnya Ramadan itu adalah bulan heroik ya, bulan yang penuh dengan perjuangan dan sangat naif ya sebetulnya kalau kita itu melihat saudara-saudara kita itu yang kalau bulan Ramadan ini tiduran di musola, klesetan, kerjone, aras-aras senang untuk bilang semoga itu tidak terjadi pada kita. Juga ini adalah sejarah bagaimana negeri kita diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 45 pada tanggal 9 Ramadan. Jadi Ramadan adalah produktivitas, bulan penuh perjuangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah demikian maka tanpa ada acara IKD dengan Ramadan bugar, insya Allah kita sudah bugar. Nah, kalau misalnya kita ternyata belum bugar, nah bagaimana kita bisa memperoleh kebugaran? Nah, sekarang kita mulai dari sisi tarbiyah jasadiah kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk lebih bersemangat, lebih kita dinamis ya dari sisi aktivitas kita. Memang mau tidak mau kita harus memiliki cukup modal ya, cukup modal. Modal yang menurut saya yang sebetulnya paling utama itu adalah modal qalbiyah ya. Modal qalbiyah ini adalah modal keyakinan, al-aqidah. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau kita di aspek ini itu sudah kuat, maka dengan sentuhan-sentuhan sedikit saja, maka kita akan tergerak. Jadi ini yang biasa saya lakukan ketika memberikan motivasi untuk menjaga kebugaran itu, menurut saya terkait dengan teori, terkait dengan itu sebetulnya sudah banyak dan bahkan bertebaran di mana-mana kalau kita mau buka, menggoogling di YouTube bentuk-bentuk latihan fisik, bentuk-bentuk mekanisme teori-teori tentang bagaimana berolahraga yang baik dan benar dan sebagainya sudah banyak. Tapi masalahnya adalah kita itu mau mengimplementasikan atau tidak. Nah, menurut saya sebetulnya kuncinya adalah di qalbiyah kita. Kemudian kunci yang kedua adalah di fikriyah kita, mindset kita. Nah, di qalbiyah kita, kalau kita itu sebetulnya memahami dengan benar, salah satu contoh misalnya ya, sebetulnya kita itu kan sebagai seorang muslim, itu kan sudah
dimotivasi atau diberikan banyak motivasi tentang bagaimana kita itu sebetulnya sebagai bentuk representasi nilai-nilai robaniyah ya yang dibawa oleh Rasulullah, kemudian kita warisi, kita upayakan implementasikan yang kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Rasulullah ini sebagai rahmatan lil alamin. Mengutus Rasulullah dengan membawa wahyu, membawa konsep hidup yang apabila konsep hidup ini dilakukan maka itu akan menjadi rahmat seluruh alam. Nah, menurut saya serendah-rendahnya rahmat alam itu adalah sebetulnya menjaga kehidupan ini. Dan ternyata salah satu maqasidul syar'i itu ada 5. Setelah hifdzuddin, setelah menjaga din itu adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa, menjaga kehidupan, menjaga apa? Ya kehidupan kita, nafas kita. Nafas artinya jiwa kita yang masih bersemayam di dalam fisik kita. Menjaga dalam konteks kebersihannya, gitu ya, kesuciannya dengan akhlak langit, gitu ya, dan juga menjaga agar dia tetap bersarang di fisik kita. Nah, bersamaan dengan itu maka agar jiwa ini tetap bersarang di dalam fisik kita, maka fisik kita tentunya juga harus baik. Nah, hifdzun nafas, menjaga jiwa itu sebetulnya merupakan amanah yang luar biasa. Dan kita seorang muslim itu harusnya paling tidak ini minimal diri kita sendiri. Keselamatan jiwa kita sendiri. Nah, kemudian anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, komunitas kita. Maka salah satu sunnah yang diajarkan oleh agama kita itu adalah tebarkanlah salam, afsus salam, kan begitu. Dan itu bagaimana sebetulnya ritual-ritual kita yang notabene misalnya sholat katakan, yang itu menjadi kunci nanti kunci amal kita ya, karena dikatakan kalau sholat ini baik maka insya Allah seluruh amal kita itu nilainya baik. Tetapi kalau sholat kita itu tidak baik maka seluruh amal kita akan dihisap satu persatu bagaimana tingkat kebaikannya. Nah, sholat, salah satu filosofi sholatnya itu ketika kita selesai melakukan sholat, maka diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah bentuk tebaran salam, tebaran keselamatan. Nah, bagaimana kita bisa menebarkan keselamatan kepada orang lain sementara kita tidak bisa menebarkan keselamatan pada diri kita sendiri. Nah, disinilah akidah kita. Oleh karena itu menjaga kesehatan, menjaga kebugaran, menjaga kesehatan jiwa, fisik kita itu adalah sebuah amanah yang hakiki yang harus kita jaga. Nah, salah satu metode atau salah satu caranya adalah tentunya dengan menjaga kebugaran kita. Kemudian aspek tadi ya dari qalbiyah itu sebagai yang utama, yang kedua adalah fikriyah, mindset kita. Kalau kita sudah mindset kita itu mengikuti qalbiyah kita, mengikuti akidiyah kita, maka fisiknya akan mengikuti. Maka tidak perlu disuruh-suruh, tidak perlu menjadi mutabaah di buku putih kita misalnya tentang terkait olahraga, tapi otomatis kita itu menjaga dengan sendirinya. Nah, apa yang harus kita jaga, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita perhatikan dalam konteks secara langsung ke fisik kita itu adalah yang sangat-sangat menentukan itu adalah asupan yang ada pada diri kita. Makanan, konsumsi yang kita yang masuk di dalam tubuh kita. Apapun, apakah konsumsi itu dalam bentuk gas, atau dalam bentuk benda padat, atau dalam bentuk benda cair. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ada prasyarat-prasyarat. Nah, ini nanti mungkin perlu kajian-kajian dari syariatnya ya. Yang konsumsi yang secara sederhana kita diperintahkan untuk mengkonsumsi dari yang halal dan thayyib. Halal dari tinjauan syariat, thayyib dari sisi bagaimana personal kondisional dari masing-masing kita. Karena thayyib boleh jadi baik untuk si A, tapi belum tentu baik untuk si B. Karena memang di si A kondisinya seperti ini, di si B kondisinya seperti itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Makanan yang tinggi gula, gitu ya, mungkin masih baik bagi orang yang tidak mengidap penyakit
kencing manis. Tetapi itu tentunya harus hati-hati dan betul-betul dijaga ketika mereka atau orang itu sudah mengalami kencing manis. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Thayyib di sini sangat-sangat personal, sangat-sangat individual. Dan itu diatur oleh Islam. Dan itu tentunya perlu ilmu. Nah, disinilah perlunya kajian-kajian sebetulnya kaidah-kaidah apa istilahnya kauniyah ya, ilmu tentang gizi ini juga perlu kita pelajari dengan baik. Kemudian apapun ya, bukan hanya itu, ternyata dalam konteks volume. Nah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kemudian di ayat yang lain, kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah dan janganlah berlebihan. Ya, janganlah berlebihan. Artinya apa? Di sana ada parameter-parameter yang harus kita perhatikan. Nah, sehingga apa istilahnya asupan gizi ini sangat menentukan. Nah, bagaimana kita agar konsumsi kita itu sesuai dengan kondisi fisik masing-masing kita, maka disitulah pentingnya konsep keseimbangan yang ini harus dipelajari, difahami, masing-masing akan sangat berbeda karena hubungannya nanti dengan tinggi badan, berat badan, dan seterusnya, usia, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian apabila kita menjaga atau melakukan upaya-upaya dari aspek kebugaran kita, maka sesungguhnya di bulan Ramadan ini seperti di awal saya katakan, tetap bisa melakukan produktivitas, bahkan produktivitas kita itu akan justru membaik. Gitu ya. Akan tetapi disinilah yang perlu kita tetap bijak, karena fisik kita juga punya hak, karena memang di bulan Ramadan asupan gizi itu tidak seperti di bulan-bulan di luar Ramadan, karena bisa setiap saat bisa kita mengkonsumsi, maka tingkat produktivitas itu tetap harus terkontrol dengan menyesuaikan fisik kita. Oleh karena itu, Allah sendiri ternyata memberikan sebuah keringanan-keringanan. Salah satu contoh misalnya ketika kita melakukan perjalanan dengan jarak sekian gitu ya, safar, itu diperbolehkan untuk tidak saum. Atau kita dalam kondisi sakit yang memang membutuhkan asupan gizi yang cukup, support gizi yang cukup, dibolehkan untuk tidak saum. Artinya apa? Berarti Allah itu Maha Bijaksana Al-Hakim. Sehingga betapapun kita memang berupaya untuk memperbaiki produktivitas, tetap kita harus mengkontrol agar aktivitas-aktivitas fisik kita itu tidak membuat membatalkan puasa kita karena dehidrasi misalnya, karena terlalu rendah gula darah kita, hipoglikemi yang justru akan berdampak negatif. Nah, disinilah pentingnya tetap terkontrol. Kemudian ketika kita berharap agar di dalam ibadah Ramadan kita itu senantiasa istilahnya maksimal gitu ya, bugar, maka yang sangat-sangat tidak boleh dilupakan adalah kita menjaga kebugaran itu sendiri, atau bahasa saya adalah endurance, atau bahasa atlet adalah stamina. Jadi bagaimana fisik kita itu terjaga, stamina kita, kebugaran kita. Dengan melakukan apa? Otomatis harus kita maintain dengan latihan. Nah, latihan yang kita maksud di sini tentunya adalah latihan olahraga. Nah, bagaimana nanti kita melakukan latihan itu? Insya Allah nanti kita bahas berikutnya. Dan yang tidak boleh juga kita lupakan, kita juga harus memberikan hak-hak tubuh kita untuk istirahat. Karena hakikatnya istirahat itu memiliki peran untuk melakukan recovery, ya, aktivitas-aktivitas dari mulai level biomolekuler, ya, mulai level seluler sampai jaringan, organ, sistem organ. Ketika dipacu terus, maka di sana perlu fase-fase di mana menurunkan intensitas sehingga memberi kesempatan untuk istirahat. Kemudian ada sistem tubuh yang lain yang sifatnya untuk meregenerasi. Ada makrofag-makrofag yang aktif, yang mereka
di saat kita istirahat, mereka bekerja untuk memakan apa-apa dari sel tubuh kita yang mati, kemudian dibersihkan, kemudian dikeluarkan. Ya, apakah itu melalui kencing kita, melalui keringat kita, atau melalui pernafasan kita, atau melalui kotoran kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi istirahat itu sangat penting, karena itu sebagai bentuk mekanisme keseimbangan dari aktivitas fisik. Nah, bagaimana pola istirahat yang cukup adalah banyak merekomendasikan kita harus melakukan istirahat dalam bentuk istirahat yang sesungguhnya ya, itu yang sesungguhnya itu dengan basal metabolisme ya, dengan tubuh itu melakukan metabolisme yang sangat rendah, yaitu pada saat tidur. Dan tidur tidak semata-mata tidur, tapi tidur yang dalam ya, deep sleep ya. Tidur yang dalam, kalau dalam betul itu 3-4 jam cukup ya. Memang direkomendasikan antara 6 sampai 8 jam, tetapi itu secara umum. Tapi kalau tidurnya berkualitas, maka tidak perlu lama-lama. Gitu ya. Nah, untuk terkait dengan tadi asupan yang kita harus perhatikan tadi ya. Jadi asupan yang harus kita perhatikan terkait dengan gizi seimbang ini. Cek. Ustadz, mic-nya mohon dinyalakan. Pencet. Ngobrol. Sabar ya. Halo? Ampun, Ustadz. Ampun. Ya. Tapi Afan, ya, ini karena sambil ngoret-ngoret jadi ini jadian. Jadi terkait dengan gizi yang seimbang, bagaimana kita mengkonsumsi agar kita itu bugar. Tadi di awal sudah saya sampaikan bagaimana ternyata tidak cukup hanya halalan thayyiban, tapi juga harus volumenya terjaga gitu ya, tidak berlebihan gitu ya. Nah, tetapi juga thayyiban di sini memang masing-masing, dan yang sering kita lihat thayyiban itu dianggap yang enak-enak. Nah, padahal ternyata yang kita kembali ke konteks ilmu gizi yang perlu kita perhatikan adalah komposisi dari makanan yang kita makan itu. Ada, kalau makronutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu adalah karbohidrat, protein, dan lemak ini itu sebagai sumber kalori utamanya ya. Di ketiga-tiganya adalah sumber kalori. Di samping masing-masing nanti memiliki peran spesifik di samping fungsi umumnya ya. Kalau karbohidrat murni dia sebagai sumber energi. Nah, sehingga dia dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Maka proporsinya bagi orang yang tidak tahan lapar, biasanya karbohidrat itu sekitar 70%. Kemudian yang 15% itu protein, 15% berikutnya adalah lemak. Tapi bagi orang yang tahan lapar, sebetulnya bisa cukup 60% untuk karbohidratnya. Sementara protein dan lemak 20-20. Bahkan sekarang ada konsep yang lain lagi, bahkan sumber energinya itu tidak lagi menggunakan karbohidrat, tetapi dari protein dan lemak. Bahkan lemaknya yang diperbanyak, tetapi tidak dilakukan karbo, karena dia berupaya untuk merefresh. Dan ini nanti ilmunya lebih jauh lagi. Nah, secara umum artinya sering kita melihat fenomena di masyarakat kita itu ternyata ketika berpuasa dan menyiapkan konsumsi di bulan puasa itu yang dominan adalah karbohidrat. Contoh, coba pun dipirsani teng mejane masing-masing persiapan untuk bukanya. Di sana ada kolak, ada buah, nggih.
ada OT-OT, ada bla bla bla. Tapi dagingnya berapa, ya, telurnya berapa? Pasti lebih banyak yang kue ini itu. Yang semua itu adalah karbohidrat. Nah, proporsi ini gimana? Nah, disitulah yang perlu kita koreksi lagi, perlu kita evaluasi lagi. Nah, kebutuhan kalori kita itu adalah kalau kita pekerja biasa itu sekitar 50 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Sehingga kalau kita berat badan 50 kilogram misalnya, maka kebutuhan kalori kita sehari itu adalah 2.500. 2.500 itu proporsinya harusnya 70% itu dari karbohidrat, 15% dari protein, 15% dari lemak. Tetapi yang kita, kenyataannya apa? Nah, monggo dihitung sendiri-sendiri. Ya. 1 gram karbohidrat, ya, itu nilai kalorinya sekitar 4 kalori. 1 gram protein itu juga 4 kalori. Kalau 1 gram lemak itu 9 kalori. Nah, tinggal menghitung. Nanti mungkin bisa belajar lagi tentang ilmu gizinya. Sehingga kalau sudah demikian ini, maka sebetulnya fenomena kelebihan gizi, fenomena kekurangan gizi itu harusnya bisa kita antisipasi. Nah, ini mungkin nanti perlu diperdalam ya. Kemudian berikutnya adalah mikronutrien. Ya. Mikronutrien ini yang tidak boleh kita sepelekan karena kekurangan mikronutrien ini juga akan menyebabkan berbagai macam penyakit ya. Hipovitaminoses, penyakit kekurangan vitamin ya, penyakit kekurangan mineral yang nanti akan berdampak ya. Ini mungkin dokter paru ya, dokter Yusmon koreksi nanti ya. Mungkin ada khusus misalnya seorang penderita TBC misalnya, maka butuh suportif ini yang luar biasa. Bukan hanya makronutrien saja, tetapi juga mikronutriennya sebagai upaya untuk pemulihan. Dan apalagi saat ini kita sedang menghadapi pandemi yang di sana sangat berperan sekali untuk mempertahankan eksistensi kita itu adalah sistem imunitas tubuh kita. Dan sistem imunitas tubuh kita itu salah satu sumbernya adalah di samping iman itu makronutrisi dan mikronutrisi. Insya Allah nanti mungkin sesi berikutnya yang bisa berikutnya. Nah, menginjak ke latihan olahraga yang perlu diperhatikan pada saat kita latihan di bulan suci Ramadan adalah prinsipnya adalah sebetulnya kita berlatih atau berolahraga itu olahraga yang aman dalam arti tidak menyebabkan komplikasi di dalam puasa kita. Jadi jangan sampai dengan olahraga menyebabkan dehidrasi, hipoglikemi yang justru akan menyebabkan kekurangan cairan, kekurangan zat gula yang bisa menyebabkan dampak kerusakan pada fisik kita. Nah, oleh karena itu perlu adanya pengaturan-pengaturan ya. Pertama dari sisi dosisnya ya, dari sisi intensitasnya. Jadi intensitasnya itu cukup ringan ya, jangan terlalu berat. Hindari pada saat olahraga siang itu latihannya berat. Ringan itu seperti apa? Sederhananya sebelum latihan itu diukur dulu nadinya, nadi istirahat, kemudian ditambah pada saat latihan itu cukup 15 atau 20. Itu sudah cukup menurut saya. Jadi itu ilmu-ilmu yang sangat implementatif, tidak perlu rumit-rumit ya. Nanti kalau rumit-rumit tambah nggak terlaksana. Jadi misalnya pada saat sebelum olahraga itu nadinya 80, maka pada saat olahraga itu cukup 100 gitu ya. Mencapai 100 itu sudah cukup. Ya. Kemudian durasinya kalau memungkinkan sekitar 30 sampai 45 menit. Ya, sekitar 30 sampai 45 menit. Kalau tidak memungkinkan ya memang sebetulnya secara riset dampak kepada kebugaran kita itu adalah sekitar 30 menit ya. Untuk intinya kemudian diawali dengan pemanasan sekitar 5 menit, pendinginan sekitar 10 menit sehingga total 45 menit. Kemudian berikutnya pelaksanaan olahraga itu sebetulnya cukup 3 kali dalam satu pekan atau 2 hari sekali. Ya, 2 hari sekali. Kemudian apakah tidak boleh tiap hari? Boleh, tidak apa-apa. Tergantung kondisional masing-masing kalau memungkinkan. Kemudian apa yang harus kita lakukan jenis olahraganya? Hindari olahraga pada siang hari atau pada saat berpuasa itu olahraga yang sifatnya anaerob. Jadi yang harus dilakukan adalah olahraga yang aerobik. Olahraga aerobik itu olahraga yang ringan, nafas teratur dengan bentuk gerakan-gerakan yang berulang. Misalnya senam,
jalan sehat, bersepeda gitu ya. Jangan renang ya, renang nanti ngombe jadi batal. Nah, gitu ya. Nah, itu insya Allah kalau kita lakukan dengan niat Bismillah, dengan niat yang mengharap ridho Allah, insya Allah semua akan menjadi kebaikan semua. Sehingga sel-sel kita juga ikut baik semua akhirnya akan baik. Nah, yang mungkin saya lakukan selama ini itu kalau saya karena memang musim pandemi, saya olahraganya kebanyakan saat ini di dalam rumah dengan sepeda statis, dan alhamdulillah karena sudah berupaya untuk mengkondisioningkan ya, jadi sudah beradaptasi dengan latihan sehingga bisa ketika latihan olahraga itu sambil wiritan, sambil baca Quran, sehingga kita apa istilahnya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi dengan kita beraktivitas tapi kita juga multitasking yang lain untuk aktivitas-aktivitas ibadah yang lain, bisa sambil tilawah, sambil wiritan, atau yang punya hafalan-hafalan bisa sambil murojaah. Subhanallah, jadi semua akan menjadi berkah. Nah, apa yang kita lakukan? Metode seperti apa olahraga yang bisa kita lakukan? Tafadhol, monggo disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Apakah dengan alat, dengan bersepeda, di gimnasium, atau cukup jalan sehat, senam, monggo. Dan sekarang sudah banyak contoh-contoh senam di YouTube misalnya ya. Dan bahkan ada misalnya senam yang sudah terstandarisasi, senam Nusantara dan seterusnya, monggo. Yang prinsipnya adalah bagaimana kita melakukan itu. Nah, kalau kita sudah komitmen dengan yang tadi ya, kuncinya adalah di apa tadi? Kolbiah kita sudah yakin betul bahwa olahraga ini adalah bagian dari kewajiban amanah yang harus saya tunaikan untuk memenuhi kewajiban menjaga jiwa kita, menjaga fisik kita, maka insya Allah akan mendapat motivasi yang kuat, dan kemudian diikuti dengan mindset yang benar, maka insya Allah otomatis akan disiplin dengan sendirinya. Kecuali dalam waktu-waktu tertentu yang tidak memungkinkan kita melakukan aktivitas, memang tentunya insya Allah akan dimaklumi. Nah, kalau sudah demikian, maka insya Allah dari asupan gizi oke, dari istirahatnya cukup, latihannya juga sudah oke, maka ala kulli hal semua akan mengikuti kaidah-kaidah sunatullah. Insya Allah yang namanya stamina akan kita dapatkan, kemudian fisik sehat akan kita peroleh, semangat untuk beraktivitas juga kita dapatkan, sehingga insya Allah keseharian kita dari waktu ke waktu akan baik adanya. Gitu nggih, Allahu a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Ramadan kita di era pandemi ini tidak mengurangi kualitas ibadah kita, dan justru kita berharap semoga justru lebih berkualitas sehingga di akhir Ramadan nanti kita menjadi insan yang bertakwa. Allah a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Ustaz. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi kajian yang disampaikan oleh Dr. Sri Harnowo. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan tadi bisa membuat kita untuk senantiasa menjaga kebugaran kita selama kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Maaf Pak Dokter, ini ada beberapa pertanyaan. Padahal kalau memungkinkan waktunya. Yang pertama, Dokter, jadi ini pertanyaan dari Ibu Muklis. Sebenarnya tadi sudah sempat disinggung dalam materi. Di sini beliau menanyakan jenis, waktu, dan lama olahraga yang tepat selama bulan Ramadan, utamanya untuk usia di atas 45 tahun. Langsung? Kemudian? Langsung yang kedua. Monggo diinventarisir kemudian. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini dari Abu Fayadah. Bagaimana jika saum kali ini saya berniat untuk tidak mengkonsumsi nasi? Kira-kira bagaimana agar tetap proporsional asupan gizi saya? Syukran. Monggo, mungkin itu ada dua.
Oke, bismillah. Ya, tadi terkait dengan mungkin waktu dalam konteks apa istilahnya saatnya ya, bukan durasinya ya mungkin ya. Iya, Jadi oke. untuk bulan puasa ini dari beberapa sejawat itu menyarankan ada 3 waktu pilihan ya. Bisa sesudah sahur ya, sesudah sahur itu bisa melakukan, tentunya ini yang harus betul-betul bijak dan disesuaikan dengan kondisinya ya. Karena kalau sesudah sahur itu kalau nanti terlalu semangat takutnya justru di siang harinya tidak kuat ya. Kemudian yang kedua bisa sebelum buka puasa. Jadi sekitar jam-jam 4 seperti ini gitu ya. Tetapi untuk ibu-ibu mungkin agak kesulitan karena harus menyiapkan buka puasa. Atau yang berikutnya bisa sesudah buka puasa. Nah ini yang banyak dilakukan sesudah buka puasa ini lebih aman ya. Terutama untuk olahraga-olahraga yang sifatnya menjaga kekuatan, misalnya seorang atlet, seorang yang memang olahraga berprestasi mungkin dilakukan di malam hari. Jadi seperti itu, bisa pagi hari tapi harus hati-hati. Kalau saya merekomendasikan mungkin menjelang puasa saja, menjelang buka ya, menjelang buka itu kira-kira waktunya seperti saya sampaikan tadi sekitar ya 30 menitan lah, 30 menitan yang ringan saja sehingga tidak berdampak ya. Karena kita berolahraga itu hakikatnya tubuh kita juga akan ada reaksi-reaksi inflamasi ya karena aktivitas otot-otot kita. Nah, kalau kita berpuasa kan harus meminimalisasi itu. Gitu ya. Jadi patokan gampangannya itu sekitar itu tadi ya, sekitar nadi istirahat kira-kira tambah 20. Atau kalau mau lebih sains gitu ya, lebih ilmiah begitu. Itu kira-kira 50 sampai 60% dari heart rate maksimal. Heart rate maksimal itu nadi maksimal itu 220 dikurangi umur. Kalau misalnya umurnya 40 berarti nadi maksimalnya itu 220 dikurangi 40 berarti ada 180. Nah, 180 untuk intensitas ringan itu kira-kira sekitar 50 atau 60%-nya. Kalau kita ambil 50 berarti separuhnya dari 100 berapa? 180. Ya, gitu ya. Jadi 90-an malahan ya, cuma 90-an itu. Kalau 60% ya berarti tinggal nambah 10%-nya. Gitu ya. Kemudian durasinya kira-kira 30 menit, kemudian jenis olahraganya aerobik seperti yang saya katakan tadi. Insya Allah begitu ya. Kemudian untuk apa tadi? Ini tidak makan nasi dalam konteks memang melakukan diet yang no karbo, yang tidak makan nasi dalam arti tidak bagian dari karbohidrat, atau sekedar tidak makan nasi. Kalau memang sekedar tidak makan nasi tetapi masih makan karbohidrat yang lain, ya tidak apa-apa. Itu namanya low karbo. Low karbo. Karena sebetulnya dalam tubuh kita itu memang sumber utama energi itu adalah dari karbohidrat. Nah, karbohidrat yang kita makan itu akan langsung nanti diolah oleh tubuh menjadi energi. Nah, dalam kondisi tertentu ketika tubuh kita itu memang asupan karbohidratnya itu minus atau tidak ada, maka tubuh itu akan melakukan kompensasi. Kompensasinya itu apa? Akan membentuk gula dari sumber yang lain. Pertama dari lemak, yang kedua dari protein. Makanya kalau orang itu negatif, seperti kita berpuasa misalnya, karena asupan karbohidratnya memang rendah, maka sementara aktivitas fisiknya tinggi kan berarti negatif. Nah itu maka tubuh kita itu akan mengkompensasi kekurangan glukosa tubuh tadi, glukosa darah dan simpanan-simpanan di otot itu setelah dibongkar habis, maka kemudian akan mengkompensasi dengan membuat glukosa dari bahan sumber kalori yang lain. Apa itu? Lemak. Namanya gluconeogenesis. Membentuk glukosa baru tapi bukan dari karbohidrat tetapi dari lemak. Maka lemak akan dibongkar, dipecah, nah, sehingga untuk dijadikan energi. Nah, disitulah yang kemudian cukup panjang melalui reaksi pembentukan keton, nanti keton baru diubah menjadi sumber energi yang namanya gluconeogenesis tadi gitu ya. Nah, sehingga sebetulnya dengan puasa ini maka kenapa orang-orang itu yang berpuasa kalau puasanya benar itu insya Allah berat badannya akan turun untuk yang mereka yang kelebihan itu.
Nah, kalau kok berat badannya itu nggak turun, apalagi nambah, nah puasanya perlu dipertanyakan. Jangan-jangan puasanya adalah puasa balas dendam. Siangnya puasa, malamnya dendam. Nah, makanya lebih banyak dan seterusnya. Nah, naudzubillah min dzalik. Nah, kalau ibu tadi tidak makan nasi saja dalam konteks memang, tapi masih masukkan karbohidrat yang lain, tidak apa-apa. Insya Allah baik-baik saja, karena tubuh kita masih bisa mengkompensasi dengan apa? Dengan sumber kalori yang lain, baik lemak atau protein. Nah, kecuali ketika cadangan di dalam tubuh kita itu kurang, nah itu yang harus hati-hati. Berarti harus ada kompensasi. Kompensasinya apa? Ya lemaknya harus proporsinya ditambah, proteinnya ditambah. Nah, untuk melihat cadangan di dalam tubuh kita itu cukup atau enggak, maka kita bisa melihat indeks massa tubuh. Ya, indeks massa tubuh itu bagaimana? Indeks massa tubuh untuk orang Indonesia itu sekitar 18 sampai 23 nilainya. Rumusnya dari indeks massa tubuh itu rumusnya dari berat badan dalam kilogram ya dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Gitu ya. Misalnya berat badannya misalnya tinggi badannya 150. Nah, 150 dijadikan meter 1,5 ya, dikuadratkan. Nah, kalau misalnya berat badannya berapa? Berat badannya misalnya 70 ya, tinggal 70 dibagi berapa? 1,44. Ya, gitu ya. Atau berapa ya? Oh enggak ya, 1,5 kuadrat itu ya, dibagi 1,5 kuadrat. Berapa ketemunya? Kalau itu masih di atas 23 itu berarti cadangannya masih cukup, enggak masalah gitu ya. Bahkan nanti akan bisa mengurangi proporsi berat badan. Tapi kalau indeks massa tubuhnya kok ketemu 18 atau di bawahnya, ya hati-hati, berarti harus ada kompensasi lemaknya yang cukup. Afwan, insya Allah begitu. Mungkin bisa difahami. Oke. Terima kasih Ustaz. Kiranya untuk pertanyaan sudah cuma 2 saja Ustaz. Mungkin kita bisa selesaikan acara kita. Ingat waktu juga insya Allah sudah hampir maghrib ini. Kalau di Mojokerto atau di Surabaya mungkin malah lebih awal jadwalnya. Iya. Kalau di Ngawi mungkin ada selisih beberapa selisih 5 menit. Iya, 5 menit. Oke, Bapak Ibu jamaah kajian akad sore yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada sore kali ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dapatkan ini, apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi bisa memberikan tambahan wawasan terkait dengan kesehatan kita bisa menjaga kesehatan selama kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Terus senantiasa tetap tidak mengurangi produktivitas kita. Saya kira mungkin seperti itu. Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian akad sore yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri acara kita pada sore hari ini, mungkin ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan atau saya umumkan, bahwasanya untuk kajian pekan depan, akad depan, yang akan menyampaikan insya Allah beliau Ustadz Fahrudin Nursyam LC. Adapun temanya adalah Ramadan di Rumah Nabi. Di kajian akad depan tanggal 25 April 2021. Saya harap mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih tetap memberikan kita semuanya kesehatan, umur yang panjang, waktu yang luang, sehingga kita bisa hadir dan bertemu kembali pada akad depan tanggal 25 April 2021. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengumuman juga barangkali kepada Bapak Ibu yang ingin mendonasikan atau berinfak, bisa didonasikan ke rekening LMI yang sudah disampaikan melalui broadcast atau bisa dilihat di kolom chat. Saya kira itu Bapak Ibu kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kepada Pak Dokter,
Saya ucapkan terima kasih, jazakallah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan atas kebaikan-kebaikan Pak Dokter kepada kita semuanya. Amin, amin, amin. Baik, Bapak Ibu semuanya, mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.